Baik pemirsa sekalian, tadi kita sudah saksikan pembacaan cerita cekak karya sastrawan dari Desa Tegalmati, di mana beliau aktivis juga di Omah Tulis Sukoharjo. Untuk selanjutnya kami akan berdiskusi berempat ini tentang karya Mas Dawan. Kita akan membedah lebih lanjut tentang karya-karya yang saya pikir sangat luar biasa ketika kita menyaksikan dan membaca cerkak tadi. Tentu tadi mulai dari Pak S.B. Darmawan, kemudian Pak Sarjimin, Pak Dalam Hati, dan saya tadi sudah merasakan daripada nafas denyut daripada cerita cerkak ini. Pak Darmawan, terima kasih sudah memberikan kesempatan pada kita untuk apresiasi sastra Jawa ini, Pak Darmawan. Ini adalah antologi cerkak yang rakit dening Sugiarto Budi Darmawan, Sumedi, dan Pak Bambang Hermanto. Tetapi pada malam hari ini kita hanya membacakan karya dari Bapak S.B. Darmawan. Pak Darmawan, ini cerita buku bisa diceritakan Pak sampai bisa membuat antologi cerkak, cerita cerkak ini, Pak Darmawan. Silakan. Ya, terima kasih sebelumnya. Ya, karena saya kan sejak dulu memang suka nulis. Saya tuh pernah jadi wartawan, jadi saya pernah nulis dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa juga, nulis guritan, puisi, cerpen, laporan jurnalistik pernah. Tahun 8 bulan, 85an ya, sejak saya mahasiswa itu saya juga pernah jadi reporter di majalah mahasiswa sastrawan SD Kalpataru. Juga pernah jadi wartawan di Harian Kartika Semarang dan Suara Merdeka. Setelah itu saya freelance, jadi saya menulis di mana saja. Waktu itu memang koran memang nggak seperti sekarang kan kalah dengan media online ya. Koran pelan-pelan mati. Waktu itu koran masih berjaya. Ya, berjaya. Saya tuh teringat tiap minggu, tiap hari itu biasanya ke nulis. Setelah dulu waktu masih pakai mesin ketik ya, manual itu, sampai kadang-kadang semalam itu nulis cerita. Kemudian setelah selesai itu saya masukkan amplop, beberapa amplop itu kadang-kadang ada yang saya kirim terus ke majalah di Jakarta, koran di Jogja, di Semarang, dan lain sebagainya, di Surabaya. Solo belum ada. Solo belum ada. Setelah itu ada Kawan Pos. Kita mau lepas. Ya. Kembali kepada karya panjenengan ini, antologi cerkak ini, cerita cerkak cekak ya. Ya. Kenapa diberikan judul utama itu Kangen, Pak Darmawan? Saya nggak tahu ya, ini kan yang inisiatif itu Mas Bambang Hermanto itu. Ya, itu kan sahabat saya di Omah Tulis itu, saya, Pak Medi itu pegawai penerangan Solo waktu itu. Pensiunan, dia juga suka nulis bahasa Jawa. Bergabung dengan saya di Omah Tulis Sukoharjo tahun 2011. Dan ini mungkin karya pertama ya dari Omah Tulis ini, karena kita sudah punya karya semua. Mas Bambang punya ide itu untuk membuat ini buku ini. Nah, terus dia itu tertarik pada cerpen saya yang Kangen itu, cerkak. Jadi terus dibuat sebagai judul antologi. Jadi di sini kan ada berapa itu, 3 penulis di Omah Tulis. Ya, kita kembali kepada diskusi tentang karya panjenengan yang kita sudah bacakan sebanyak 5 judul. Yang satu Mertobat Wis Kliwat, Kanto Bedog, Emprit Gantil, Kangen, dan Pitakon. Mungkin nanti bisa dijelaskan secara detail, Mas. Tentu panjenengan ketika mencipta mengwrite ini ya, cerita ini, tentu ada pengalaman batin. Ya. Mungkin dari pertama Mertobat Wis Kliwat ini tentu representatif dari masyarakat pada masa saat itu, atau sampai sekarang masih representatif, Mas, model-model cerita Mertobat Wis Kliwat ini? Ya, saya kira itu fenomena sosial itu dari dulu sampai sekarang tetap ada. Mungkin kadang-kadang malah lebih tambah. Ya, para itu kenakalan remaja yang foya-foya, yang hedonisme itu kan kita pun sampai ada. Atau sampai ada Peter itu loh. Ya. Kejahatan yang luar biasa. Ya. Sampai ada penembakan terus itu tahun 84. Ya. Pak Sarjimin, menurut sampean menangkap dari isi roh Mertobat Wis Kliwat itu menurut panjenengan gimana? Menurut saya, jadi yang di tokoh tadi
siapa namanya tadi? Marco Bedok. Nah, itu Ya, seorang Marco Iya. Setelah itu tadinya kan dia itu penjahat ya. Tapi dia tidak sembuh-sembuh gitu ya. Dia Iya. terus Malah semakin menjadi meningkat. Nah, ketika dia mertobat sudah kelewat dalam arti sudah karena waktunya dia- habis, iya. waktunya habis. Jadi sudah tidak ada lagi kesempatan untuk merubah lagi. Makanya sudah katakan kelewat tadi, Iya. kelewat. Matinya Lewat dalam- waktunya. Iya, matinya dalam keadaan masih Menurut Jadi- Pak Dalam Hadi, niki martobat wis kliwat ini apakah sampai sekarang fenomena-fenomena seperti itu masih ada Pak? Masih Sebagai ada. dalang? Panjenengan Masih juga ada. sampaikan di apa tadi goro-goro juga Mas bisa ya? Bisa. Masih ada. Ya. Kita masuk ke Kamto Bedok. Nanti kita akan bicara tentang ini yang kebetulan saya bacakan tadi. Terus tema judul Kamto Bedok ini latar belakangnya gimana Mas kok sampai apa ya akhirnya itu tragis ya pokoknya menyedihkan lah gitu. itu kan fenomena kita juga ya, fenomena masyarakat kita kan penjahat gali itu kan di mana-mana aja ada Residivis. residivis itu. Residivis Ya, Ya, Kamto itu tabuan. biasanya kan ada orang Jawa itu namanya siapa? Mas Asbin, Pak Asbin Guru, Mas Asbin dalam itu kan. Baik. Terus ada namanya Kamto, Bedok itu kan Paling, para paling. parapan Ya, parapan. ya itu Oh. Kamto Bedok. Jadi kadang-kadang kan di Jawa itu biasa orang parapan terus mau jadi itu kan biasanya cari guru supaya punya kesaktian itu. Iya. Kesaktian itu biasa. Jadi kadang-kadang kita juga mendengar di pedesa itu ada penjahat maling itu tidak cerdas, orang cerdas tapak kayu dan pandi itu kan juga ada. Jadi itu saya berangkat dari situ. Kadang-kadang memang ada kita pun juga ada ya di mana di Lebra itu ada itu sampai sekarang itu Seno itu kan katanya itu Udah bisa sembuh. Sekarang itu maling itu masih ada iya, ya. masih jadi dia tuh diajar sampai berapa enggak akan mati. Gimana ada Itu kesempatan? kesaktian. Dia tuh katanya dari turunan dari kakeknya itu. Jadi Ya kembali kepada Iya. Kamto Bedok Mas. Yang tadi endingnya yang saya baca tadi kok sangat menggelitik. Ternyata ketika di Gropiok dikira itu babi ngepet atau apa itu? ya babi Nah, ya. Ternyata malah Kamto Bedok lele-lele ya di Iya. di sel. Iya, itu kan. Itu kan cerita yang sangat menggelitik. Itu latar belakangnya gimana Mas Dharma? Ya itu kan kadang-kadang masyarakatnya menanggapi suatu hal itu terlalu apa ya? Mistis. Ya terlalu mistis terus kemudian terlalu overacting. Jadi kadang-kadang wah ini tiba-tiba tidak seperti itu, tidak seperti yang dibayangkan. Dramatisir. Dramatisir ya benar-benar. Ya, maling sih dibayangkan kan masalahnya. Maling ke penjara. Ya, itu sudah keluar tapi ternyata baru keluar dari penjara sini Tapi malah masih dibawa ke Nusa Kambangan gitu. Ya itu ya terjadi tahun-tahun Itu mirip sama cerita Saritin itu. Aritin Oh ya. ada Pak. Ada dari Pati. Nah itu mirip-mirip gitu. Mirip-mirip juga. Berarti itu memang kejadian asli Pak Dharma. Maksudnya tahun-tahun sampai ketika mencipta cerita itu kejadiannya tahun-tahun Ya. berapa itu ada seperti ini? Tidak ada artinya tapi ada Oh. fragmen-fragmen ada orang ada kan banyak di masyarakat itu maling jak sakti Monogeno ada kemudian orang di penjara terus di bidang-bidang juga ada jadi cuma fragmen-fragmen kemudian saya sambung-sambung saja Oh, tapi iya. secara utuh kejadian itu tidak ada Ya. seperti itu. Ini ke cerita ketiga juga tadi ketika Pak Ki dalam Suharji membacakan saya juga geli gitu cerita netizennya itu. Berarti itu menurut Pak Hadi sampai menangkap nafas bergantung itu ya kok mistik atau apa Bang? Ya, kalau cerita-ceritanya ya cerita mistik gitu. Itu juga dipercaya. Iya kan orang Jawa kan percaya Orang Jawa itu untuk Pembawa berita kematian. Apa itu seorang menurut penjahat. Pak Jimin? Apakah itu memang dipercaya oleh orang desa terutama ya? Iya, betul. Pedesaan itu ganti itu mempunyai kekuatan gaib atau bagaimana Pak? Itu pembawa berita, Pak. Mbak Pembawa berita. berita. Oh. Jadi kalau ada orang sakit, Pak ada brigadir itu Ya. pelambang. Ya. Perlambang kalau ada orang sakit dan mau mati. Iya, Nah, nanti iya, seperti akhirnya itu. ke situ. Iya. Kan mungkin kadang-kadang karena apa itu pengalaman mungkin Ya, ilmu seperti titen. iya dari ilmu titen Ilmu titen, orang ya. Jawa kan punya ilmu titen gitu ya makanya mungkin jadi sudah seperti itu sampai sekarang masih terbawa-bawa Sampai saat itu, maksudnya orang-orang Iya, nggak bisa mati sekarang. maksudnya
masih percaya bahwa Priganti itu sebagai perlambang pembawa kematian. berita, Ya, pokoknya berita kesedihan kok. sampai sekarang ya. Kalau ada pergantian kita juga Ya, pertanda nanti akan ada orang yang ya, sakit itu meninggal. Ya, saya pernah menyaksikan penguburan salah satu warga di sini itu ketika dikubur malam-malam itu Priganti itu Gantar. akhirnya jadi ngeri sekali ya, suasananya. ada suasana mistis. Kemudian untuk berikutnya Pak ini kebetulan tadi Pak Sarjimin yang membacakan tentang kangen tadi itu tema cinta atau apa Pak Darmawan? Itu udah itu tema urbanisasi ya. Orang desa kan banyak kerja ke kota. Rindu Jadi, kampung ya, Oh rindu ya. udah itu kangennya memang mengkritiknya bukan kangen cinta ya, Ya, tapi tentang kangen kampung, kangen anu apa itu? Kampung Ya itu pemuda desa yang mengembara kota jadi kuli di sana kangen pada kampungnya. Pokoknya kalau kita orang desa kan bisa. Iya. Menurut Pak Jimin yang membacakan, panjenengan melihat menangkap dari napas kangen itu gimana Pak? Ya tadi, dia kan dua orang tadi bersaudara, berteman sejak kecil. Ya. Bahkan mulai sejak TK, sekolah, Kebun, sampai gitu kan. Lah ketika Kita, mereka berurbanisasi ke kota juga bersama-sama. Ya. Lah kebetulan salah satu tokoh tadi sedang sakit sakit panas gitu. Terus melihat rembulan itu kok sama-sama memucat tidak terang gitu ya. Dia selalu membayangkan itu terus. Nah akhirnya terbayang keadaan desa. Dia rindu sekali dengan keadaan desa. Rindu ketika dia majul di sawah, rindu melihat burung-burung bango yang hinggap di punggungnya kerbau, rindu dengan bau lumpur sawah itu semuanya rindu. Nah ini karena dia dalam keadaan sakit, maka dia ingin sekali pulang. Tapi akhirnya tadi endingnya meninggal. Meninggal ya. Endingnya meninggal. Oh endingnya meninggal Iya. Pak? Meninggal. Salah satu meninggal juga. Oh iya. Jadi Ini tidak menurut sampai. Pak Ki Hati, menurut panjenengan ya semacam apa perantauan itu mungkin juga sering teringat kampung halaman Pak Hadi. Zaman pernah merantau Pak Hadi? Pernah. Nah, Sumatera gimana, Sumatera. ini kebanyakan juga KPT ini ya, keluarga besar Gamati ini juga ingin mendengar cerita Pak Hadi ketika merantau itu apakah rindu kampung halaman Pak? Ya pernah juga rindu kampung Kan halaman. ibunya itu di Sumatera loh ibunya. Oh iya. Mbak Arni. Nah, Terus si Farida itu adiknya ya. Dia juga Sumatera kan. Sumatera semua. jadi temanya itu tentang nafas tadi itu tentang perantau yang rindu kampung halaman. Iya. Merindukan kamu. Yang terakhir Rindu Iya. tanah kelahirannya. Lah iya. Tapi sayangnya jangan sampai yang tadi loh. Keburu meninggal. Sayangnya. Lo meninggalnya endingnya tadi di Iya. Iya, Di di orang kota. tuh. Di kota tadi di pangkuan tadi. di pangkuannya Iya. temannya tadi. Iya. Oh. Iya. Akhirnya enggak sempat mau lihat kampung halaman. Iya. Oh iya. Yang terakhir ini cerita tentang judul Pitakon. Iya. Ini kembali ke Pak Darmawan Pengarang dulu. pengarangnya dulu. Pangripto. Itu seperti apa ya? Artinya itu apa psikologis itu, cerkak psikologis itu kan setiap orang kan punya pengalaman psikologis sendiri ya. Misalnya dalam kita kadang-kadang sendiri tengah malam itu aku jadi sopo, itu kan aku iya kok udah berdua gitu ya itu saya representasikan seperti itu. Jadi itu kan ada nyinggung Nietzsche, sesi Dijenar, dan Sartre itu kan orang tokoh-tokoh filsafat itu. Jadi saya itu membuat itu memang itu saya waktu itu nulis itu kan teringat itu ada tokoh-tokoh yang itu yang apa fenomenal di dalam dunia filsafat itu ya. Itu saya tapi tokoh saya itu orang desa sederhana gitu. Tapi dia punya secara apa manusiawi juga. Arpo wong desa cah-cahu tetap punya itu ya apa itu namanya seperti itu pertanyaan pribadi seperti itu. Aku ki sapa yang itu kan biasa. Orang Jawa itu sangkan parane dumadi itu kan sudah terkenal. Jadi kalau kadang-kadang kita itu diejek itu orang Jawa kejawen itu padahal kita itu yang nama kejawen itu saya pikir sudah sangat tua umurnya itu. Jadi di situ orang Jawa itu punya kearifan sendiri. Sebelum kenal agama pun orang Jawa sudah punya ini sangkan parane dumadi itu kan sangat khas Jawa ya bahasa Jawa. Sangkan Dari mana ke mana? itu menurut Pak Hadi apa sih filosofi yang hakikinya itu apa toh? Iya. Kalau filosofinya sangkan paraning dumadi itu kalau yang saya tahu ya itu ilmu kebatinan tapi bukan ilmu yang cari sana kemari. Justru kepada Tuhan.
kepada Tuhan. Iya. Khas Jawa tuh, Khas Jawa. Dumadi itu. Oh, sangkan parang gimana? Ini tadi di dalam apa pitakon tadi Pak Jim ini, Ya. tadi sepertinya ada apa namanya pesan-pesan moral tentang korupsi dan sebagainya Pak ya? Iya. Itu ada. Itu menurut Pak Jim gimana Pak Jim? Ya itu tadi Sampai ada tokoh-tokoh yang menyangkut masalah korupsi miliaran tadi. dia kan istilahnya direndahkan ya teman-temannya tadi ya, direndahkan. Iya. Ngantek Obrolannya pada obrolan Iya. tadi. Iya. Masa sampai usia 40 tahun belum mengerti makna hidup, Iya. belum mengerti, bahkan berjodoh pun belum, rumah tangga belum. Kan dia itulah disepelekan sama itu. Oh. Akhirnya dia membayangkan, apa orang lain seperti yang contoh ini tadi termasuk yang sukses, berhasil, belum tentu, kan gitu. Lalu dia bandingkan dengan orang lain, tapi ada yang uangnya banyak, tapi setiap hari harus mikir cicilannya sebagainya tadi. Jadi dia itu merasa tidak kalah lah dengan orang-orang yang lebih sukses, kan begitu. Walaupun saya tidak punya apa-apa ya. Ya walaupun nggak punya apa-apa, Ya. dia merasa tidak lebih jelek. Berarti karya itu menurut Pak Adi itu punya pesan moral khusus untuk pesan sosial Pak Adi. Macam cerita apa pitakon. Iya. Kita berlanjut ya untuk ngobrol-ngobrol lepas saja. Ini tentang tema-tema ini ya. Karya-karya dari Bapak SB Darmawan ini mempunyai pesan-pesan moral dan pesan-pesan sosial yang sangat kental di situ di dalam pembacaan cerkak tadi. Pak Darmawan ini sebagai seorang penulis juga dulu wartawan dan juga sekarang menjadi penyair dan pamong desa. Sebenarnya fenomena semacam itu sampai sekarang masih terjadi ya Pak Darmawan? Iya, iya. Itu saya pikir itu fenomena sosial ya. Yang namanya sosial itu menurut saya itu kok makin lama makin gegirisi gitu ya. Makin menjadi-jadi. Iya, makin menjadi-jadi. Artinya sekarang orang korupsi itu semakin Makin bertambah. makin bertambah. Terus kita baca berita itu katanya ustadz itu tapi Nah, kenyataannya seperti itu. mengambil santri-santrinya 13 ya, orang. ada orang tua yang memperkosa anaknya. Berarti degradasi moral Iya. ya representatif masyarakat Indonesia mungkin seperti itu Pak. Ya, saya pikir seperti itu ya. Pak Sajimin sebagai pendidik, apakah representatif dalam tentu moral orang-orang Indonesia apakah ya tidak semuanya lah? Iya, iya betul. Iya. Jadi kebanyakan masih sangat bagus, hanya orang-orang terus saja. Betul ya. Lah, karena kebetulan kok yang berbuat itu ustadz atau ulama, akhirnya orang yang dalam arti Kena KB. ya itu tadi mengenakan semuanya. Artinya kena dampaknya. Akhirnya sekarang seperti pesantren itu agak dijauhi dampaknya. Kan kebetulan ini jadi bukan pesantren, hanya boarding school. Boarding school itu sekolah nginep, jadi nggak pulang. Iya, ya. Nah, akhirnya masyarakat kan tahunya nek sendiri jadi pesantren. Nah, padahal itu boarding ya? cuma boarding itu. Ya di Bandung itu di mana? Ya, nah, ya. Madani. Nah, orang awam katanya oh itu pesantren. Akhirnya ya kasihan yang pesantren betulan gitu loh Pak Joko. Ini kalau ditarik ke cerita pewayangan Pak Adi, tentang karyanya Pak Dawan itu tentu juga ketika sampai menyampaikan pesan-pesan sosial lewat karya pementasan wayang itu di dalam goro-goro ya Pak ya. Mungkin bisa diceritakan Pak pengalaman panjenengan ketika mengentaskan khususnya untuk adegan goro-goro itu sampai banyak menyampaikan pesan-pesan moral sosial itu gitu Pak. Kalau saya belum pernah memberikan pesan moral itu Belum ke situ ya. belum ke situ. Oh, soalnya bisa berpeluang besar di goro-goro itu Pak ya. Karena kebanyakan memang cerita intinya itu juga di cerita inti wayang itu sendiri. Kalau saya belum berani kalau mengkritik-kritik. Ya, itu kaitannya Sebenarnya seniman itu kan bebas kritik Pak, nggak mungkin akan tapi sekarang ya, ditangkap lah. namanya zaman ngetik informasi. di medsos saja sudah dituntut, sekarang apalagi pada pementasan umum. Dalam pementasan umum itu sulit Oh, juga iya. sekarang. Jadi harus hati-hati Pak. Harus hati-hati. Gitu. Bahkan ustadz ceramah saja sekarang direkam, itu juga bisa jadi masalah. Sebenarnya setikus apa itu yang rambutnya putih bahar ya. Itu gara-gara dia ceramah tahu Iya. juga gara-gara. Itu kalau enggak cuma untuk kalah sendiri aja. Nah, karena itu tadi Ya, ada yang enggak unggah kena ya. kena. Enggak kena ya. Enggak pas goro-goro. Enggak. Tapi di dalam cerita pewayangan ceritanya itu ada unsur-unsur pesan-pesan moral ya Pak atau Ada. tokoh-tokoh? Banyak itu. Justru Di sini kritik itu kan Justru di kritiknya goro-goro. kan Justru secara tokoh-tokoh halus. itu. Oh, secara halus. Iya. Tidak vulgar. Enggak. Hmm.
Kalau di seumpama jejer. Jejer itu mengkritiknya kan secara halus. Oh, ada kritikan lewat Ada. jejer. Lewat dialog-dialog ya? Dialog seumpama Sengkuni sama siapa gitu. Jadi tokoh-tokoh Sengkuni juga represent tokoh Sengkuni kemudian Iya. yang Dursosono barang itu representasi masyarakat ya Pak? Iya. Watak. Lah, cara kasarnya kan gini. Sampean itu pamor. Kok ngomongnya seperti itu kan gitu. Kalau Sengkuni kan ngomongnya ceplos gitu. Jadi tokoh-tokoh wayang ini kan apa artinya memang representasi dari sosial kan. Masyarakat kelas bawah. Iya. Termasuk pejabat juga ya? Pejabat juga. Memang wayang itu menggambarkan karakter seluruh orang di dunia. Iya. Ada yang wataknya baik, sangat jujur, tapi ada yang sangat jelek seperti itu. Termasuk perebutan kekuasaan. Iya. Saya beraninya merengkritik ya seperti itu ya jejer. Suksesi namanya ya. Ya, suksesi apa? Kalau digoro-goro belum berani ya. Iya. Kita kembali kepada karyanya Pak Darmawan. Tentu sebagai penulis punya proses panjang Pak Darmawan. Jadi mungkin bisa diceritakan lah untuk para generasi muda ini. Sampai berproses sudah berapa tahun Pak Darmawan? Ya sudah Puluhan sejak 4 ya, puluhan tahun ya saya lulus SMA, kebetulan SMA saya juga bahasa dan masuk sastra daerah itu kan, karena saya juga sejak dulu memang suka ada. Nah dari situ saya begitu masuk saya sudah mulai belajar menulis, terus masuk koran, jadi terus kursus wartawan itu. Jadi kalau wartawan kan cuma secara teknis saja dan bisa berhubungan dengan koran supaya bisa menulis di koran itu. Ya, Pak Sarjimin, panjenengan kan sebagai seorang pendidik yang sekarang masih aktif ya. Menurut panjenengan untuk pelajaran sastra khususnya Jawa ya, itu masih diperlukan Pak Sarjimin? Sebenarnya sangat diperlukan. Karena kaitannya dengan budi pekerti. Oh, terkait Iya. dengan budi Jadi pekerti. kalau anak itu katakanlah bisa berbahasa Jawa, itu paling tidak budi pekertinya bagus. Kan tahu unggah-ungguh. Oh, ini ngomong dengan sesama bagaimana, dengan yang tinggi-tinggi bagaimana, dengan yang paling tinggi bagaimana. Kan ada unggah-ungguhnya kita ngomong Jawa. Ada tingkatan. muatan lokal Pak sekarang Ada. di SMP atau di Ada. SMA? Bahasa Jawa. Karena ngajar SMP atau SMA Mas? Saya SMA. SMP, SMA. Contohnya kalau Pak Marjo ngajar di SMP 3 itu juga ngajar bahasa Jawa. Hmm. Di tempat saya ya banyak guru-guru bahasa Jawa, tapi saya sendiri itu geografi ngajarnya. Oh, geografi ya. Tapi kebetulan ya senang dengan kesenian. Terus ada di sekolah itu Pak Sarjimin, kemarin kan juga masih aktif ya. Apakah ada sanggar seni sastra? Belum ada. Itu mungkin semacam apa ekstrakurikuler, Ekstrakurikuler? Ekstranya. Misalnya grup teater. Oh ada, Iya. ada. Memang ada ya? Ada. tinggal sekolahnya betulnya apa gitu Iya. kan ada. Bahkan gasib yang ada itu dikasih nama Bosok Enhadini apa itu? Oh, Nureles. Nah, Bosok itu ini ada apa? Gasibu namanya Enhadini. Terus ini ada tokoh lagi siapa? Saya nggak apa kan. Saya bukan rekomendasi. Iya. Seperti itu. Kalau menurut Pak Adi, ini tentang sekolah ya, seniman masuk sekolah Pak, sampai pernah turun. Ya macam dalam sampai itu bisa mengajar di sekolah Mas ternyata. Cuma saya problemnya nggak tahu. Mari saya tanyakan di Pak M itu. Menurut sampai seniman masuk sekolah itu pas atau enggak? Kalau namanya masuk sekolah ya saya kira ya pas untuk mengajari orang-orang yang anak didik yang belum tahu undang-undang Jawa, toko kromo, kan untuk mengajari. Tapi itu tidak masuk intra itu, ekstra maksudnya. Ya, ekstra itu. Iya, bukan intra. Ya sebenarnya menurut saya juga seniman masuk sekolah sangat penting karena itu kan pelajaran praktis, langsung bisa teori dan praktik ya Pak ya. Anak-anak sekarang undang-undang kan. Iya, Nah, tahu. ini kembali kepada generasi penerus ya Mas. Saya punya anak itu yang di Kupang itu nggak bisa bahasa Jawa. Mas. Ini nanti lama-lama juga bahasa ini mungkin panjenengan punya cucu, Mas Darmawan punya cucu dengan mungkin saja tidak bisa bahasa Romo Inggris Mas. Ini menurut Mas Darmawan dulu. Ya, sampai sekarang aja udah banyak yang kadang-kadang bahasanya kacau yang lucu ya. Misalnya aku harus sari sih. Ya itulah babu yang salah itu. Iya. Itu ya salah. Sari itu di tempat tuh orang lebih tinggi. Jadi kan kita udah sekarang banyak yang Kalau kita ya bobo, ya film gitu. banyak yang tidak tahu. Jadi sekarang saya sudah fenomena kekacauan bahasa Jawa itu sudah terjadi.
Terus termasuk gini Pak, untuk nama-nama orang Jawa sekarang, kalau punya anak jarang nih sekarang pakai Iya, nama ya. Jawa. Jarang kan? Jarang Sekarang kan? kan ke arah harapan terus ke apa itu? Ke Gibran Samudra. Itu aja. Oh, Pak Pacar di itu namanya siapa? Kalau anak saya masih Jawa, Oh, Prasetyo Budi Widarta sama Fajar Hari Wicaksono masih Jawa. Pak Dalam. Wisnu Kartika Yudhistira Nah, sama Itu Bimo. masih Jawa juga masih Kalau Jawa. itu memang masih terkait dengan wayang. Iya. Karena beliau kan wayang. Ya. Malah gini Pak Joko, orang-orang yang di Suriname, kan dulu Belanda memberangkatkan para tenaga kerja untuk bekerja di perkebunan tebu di Suriname, ya, Amerika Selatan. Tahun 1890, berarti sekarang udah 3 atau 4 generasi. Di sana justru nama Jawa itu dilestarikan. Dilestarikan. Ada Asli Jawa, masih Sarjono, kemudian Waluyo itu iya, masih ada. masih ya? dilestarikan. Gamelan itu dilestarikan juga. Bahkan saya punya Mas Iya, Joko, nama ya. Iya. saya punya teman FB, itu namanya pakai Jawa semuanya. Dari Suriname itu Pak. Iya, di nama. Coba saya. Gamelan Ya itu sampai kalau Pak Sarjin lihat ini. Nah, ini contoh. Iya. Ini teman. Orang Dia, Suriname. iya orang Suriname. Terus Generasi ketiga. Kari Kasan Pawiro. Kasan Pawiro. Nah, Itu orang itu Suriname. dia. Orang iya orang sana. Terus ini ada lagi namanya Kasmijo Wongso Wijoyo. Nanti. Itu orang Suriname semua. Iya orang Jawa yang sudah di sana. Jawa ya pun Jawa. Nathan Harjo Suwito. Nah, menurut sampean Mas Dharma, kenapa nama-nama Jawa itu kok malah tidak dipakai sekarang itu? Ya nggak tahu, saya kan generasi sekarang itu kan kita kepincut sama yang pertama Asing. pada ke asing itu yang ke arah Itu aja gagah. Ya, Nah, kemudian tentara. kedua itu kadang-kadang malah maunya ke barat, ke Amerika atau apa, tapi nggak jelas juntrungnya, itu lucu-lucu itu Iya. jadinya itu. Ya yang paling parah itu yang anak cucu kita. Ya, Contoh iya. saya juga ya, saya sendiri contoh lah. Anak-anak saya 3 orang itu nggak bisa sama sekali bahasa Jawa. Itu yang memang yang menurut sampean itu kesalahan dari siapa Mas? Lingkungan. 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 Nah, lingkungan. Apa bukan orang tua? Lah orang tua kalau Ya paling anu lingkungan. kira-kira kan anaknya lebih intens dengan pergaulan teman sebaya Mas. Dengan teman sebaya kan di sana Enggak, kan yang saya maksud itu kenapa kita ini yang orang Jawa terus menamakan anak kita kok bahasa-bahasa gitu. untung saya masih. Anak saya masih, anak saya juga orang Jawa. Oh, masih Sang ini ya? Purwaning Bagaskoro. Sang Purwaning Oh, iya. Masih semuanya. Sabrang Sabrang Prakasa Yuda, Nah, di Jawa juga. Jarang Sukma Wijaya. Nah, Nah, Terus itu saya Pak Gibran. itu di Jawa. apa Sama jenisnya dengan semua semua wayang wayang. wayang semua. Wayang semua. Anak itu, anak barang. Iya. Wisnu. Anak jadi semua. Yang nomor 1 Wisnu Kartika Yudhistira. Kan itu kan gagah. Iya. Yang nomor 2 Indra Bima Laksana. Nah, itu Oh, wayang berarti juga. masih ada Itu bau-bau masih- wayang. Jawa ya. Iya. Kan wayang itu budaya Jawa tadi. Kalau untuk generasi lokal Galmati lah, kita kebetulan juga liputan ini terkait juga dengan sejarah desa Galmati di mana nanti akan ada dokumentasi. Untuk generasi Galmati Mas, kita bicara lokal saja. Saya minta Pak Hadi untuk generasi muda Galmati, seniman-seniman dalam tanda kutip itu apakah nanti bisa berjalan Pak? Regenerasi menurut sampean? Regenerasinya kalau ada yang mendorong, Leadernya? Ada sponsornya. ada Ya, sponsornya sponsori. ya bisa. Jadi ada yang mendorong, Iya. kemudian apa Dukungan dukungan finansial. sarana, kemudian alat ya Pak. Iya. Itu tiga pokok komponen itu yang harus ada. Nah, yang harus ada itu. Mas Dawan? Kalau saya sih kalau seperti itu kan kita itu makin lama makin digempur habis-habisan, artinya memang fenomena sosial harus kita makin jauh dari itu memang ada itu kan sampai sekarang pun sebenarnya belum selesai televisi mengajar kita, sekarang sudah di HP, tapi sebenarnya HP itu sebenarnya juga tinggal penggunaannya ya Pak ya. Iya. Kalau kita Nggak bijaksana. bijaksana itu sebenarnya banyak sekali yang Manfaatnya. manfaatnya. HP itu kita bisa belajar sastra, ya Mas Adi sebagai daerah juga bisa Iya, lihat tidak browsing. ya browsing soal wayang itu kan sebenarnya itu. Cuma kita itu bagaimana generasi muda itu bisa mengarahkan apa itu penggunaan HP semacam itu hal-hal yang positif dan berguna. Jadi sebenarnya kalau sekarang orang-orang kritik sebenarnya juga tidak pas ya, karena bagaimanapun HP itu kita perlukan dan itu sudah suatu apa ya zaman ya itu sudah Karena kebutuhan. mengajar juga sekarang pakai apa? Iya, Iya. ya karena itu kita kan harus hati apa itu Kan anak tes itu pakai HP. penggunaannya Google itu Form itu. bagaimana Ya, ya. tadi Pak Sadimin belum menanggapi masalah apa tadi itu generasi penerus seniman Galmati Pak.
saya kira kalau untuk generasi bawah kita Pak Iya. Sulipati ya. Pak Sulit. Karena tadi anak sudah ini lebih kecanduan sama HP. Itu HP-nya enggak untuk main, cuma paling enggak. Ya main Game. game. Iya. Jadi waktunya itu hanya habis untuk medsos. Iya. Iya. Ya, saya lihat medsos memang sama game. setiap malam saya keliling itu semua Iya, anak betul. di satu tempat Semua. kemudian membuka buka HP semua. Nah, Ini menurut Pak ini pendidik Pak Sarjini, itu efeknya sangat bagaimana Pak kalau Ya. saya? ya tadi kalau HP itu tidak digunakan dengan bijaksana Itu itu bagus sekali. akan ya tadi menggempur Tergantung kita. dari Tadi. pribadi masing-masing anak. Iya, menggunakannya. iya. Dan sulitnya kita nggak bisa mengendalikan setiap orang kan nggak bisa. Mengendalikan anak sendiri aja sulit sekarang. Ya, iya. Apalagi orang lain. Apalagi ngajak, ayo kita bikin kerawitan sulit sekali. Kalau di Ngaut itu kalau ada yang mendorong. Iya sebenarnya. Yang penting kembali finansial. kepada komunitas seni Tegal Mati, mungkin Pak Sarjini yang mungkin bisa tahu. Dulu tahun berapa itu Pak ada ini dangdutan sama itu apa musik yang dulu di Pak Sastro itu apa namanya? Oh, kelenteng. Ya, musik Itu penting. tahun masih SD kita ya. 70-an ya. Masih 70-an. Terus selain kesenian itu katanya saya pernah dengar itu ada apa cengeng? Ting ting blum. Laras Madio. Laras Madio. Laras Madio. Langgrio. Langgrio. Langgrio apa Laras Madio? Oh, iya. Pak Marto Dali. Ya, Kalau sekarang itu kan orang-orang sepuh yang Iya. Laras Madio itu memang Iya. ada organisasi itu. Iya, cuma itu. Oh, itu alatnya hanya apa tuh?